Iki lek kula jelaskan agak panjang mboten nututi kula. Terus iki keluar. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, salat jamaah isya raweh witir musalla Baitul Jannah, mugi-mugi pinaringan welasipun Allah Subhanahu wa taala. Kula wonten waktu singkat terbatas ingin menjelaskan beberapa hal yang membatalkan puasa. Kira-kira penting ya berarti. Soalnya boten ngertos moro-moro mangan, utawa wis adzan sih gak apa-apa, sik ayo ala salat mangan, ini kan kudu diilmoni batal apa mboten. Dalam kitab yang saya baca ini dijelaskan ada 4, 5, 6, 7 yang membatalkan puasa. Kalau yang pertama pasti sudah kula dengan tahu, makan dan minum. Syaratnya nopo? Makan minum opo syaratnya sampai puasanya itu dibilang batal? Nopo syaratnya? Makan minum di waktu lah, betul, sengaja. Makan minum yang sengaja. Nomor 1 yang membatalkan puasa, makan minum sengaja. Idza kana dzalika amdan itu sengaja. Walaupun yang dimakan dan yang diminum itu sedikit tapi lek sengaja batal. Malah mek sak potok sak tetes banyu lah, sak teguk. Kan iki banyu wudu, ana karine gak apa-apa kula batal nggih ya. Syarat yang membatalkan puasa makan minum disengaja walaupun sedikit. Namun apabila makan minumnya dia lupa atau tidak sengaja, dia dihitung tidak batal, teruskan puasanya sampai maghrib. Wonten sing nate supaya dari hari ke-1 sampai ke berapa ini? Ada yang pernah lupa? Lek gak lupa wonten. Berarti sengaja ora gak lupa. Oke. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Seperti sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lupa sedangkan dia masih dalam kondisi berpuasa lalu dia makan atau minum lupa nggih, falyutimma shaumahu. Jadi Kanjeng Nabi, teruskan sempurnakan puasanya sampai maghrib. Maka sesungguhnya itu diberi makan sama Allah juga diberikan minum. Alhamdulillah kula mboten supe. Supe berarti diberi Allah makan minum pas puasa. Jadi yo enake lali rong piring ngoten ya. Sarapan lali gurung eling sampai beduk mangan maneh ngombe maneh gurung eling. Wah, ini hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Nomor 2 ini agak panjang, mungkin saya cukupkan sampai nomor 2 dulu nanti. Mudah-mudahan habis. Nomor 2 sampai hampir satu halaman lebih ya. Wusulu ainin ilal jawfi min manfadin maftuh. Apa itu artinya? Masuknya barang yang bisa dilihat ke dalam rongga tubuh melalui jalan yang terbuka. Saiki pertanyaan nih, barang yang terlihat itu nopo? Air terlihat ya, nasi gorengan terlihat, debu terlihat kan? Ada yang terlihat, ada yang enggak. Ya, kalau banyak kita menghindar aja. Asap sate
Disengaja dong betul. Gue nanti. Kalau disengaja langsung nggak bisa dihindari. Asap rokok juga terlihat membatalkan. Saya jelaskan melalui teks ini aja. Nanti kalau melebar seperti fix itu gimana ya, atau minyak angin, nanti akhirnya luas pembahasan. Yang ini dulu ya. Masuknya barang yang terlihat ke dalam rongga yang ada di dalam tubuh. Rongganya apa? Dalam tubuh kalau jenengan. Itu Rongga, sama itu jalan masuk. Jalan terbuka masuk rongga, ya, paru-paru, lambung, usus besar, anus juga rongga tubuh. Bahkan sampai akal ini dibilang rongga di sini. Akal. Tapi ya kok kalau nggak heran bisa masuk bareng ke otak itu gimana? Tapi para ahli fikih menjelaskan seperti itu. Yang dimaksud rongga yaitu yang ada di dalam tubuh manusia. Baik itu rongga otak manusia, usus besar, lambung, paru-paru dan sebagainya. Lah, kalau manfadun maftuh, apa itu artinya tadi? Jalan yang terbuka, akses masuk. tenawai pulau jenengan sing buka niki nopo? Satu, hidung, mulut, mata itu tidak terbuka, Pak. Telinga, apalagi lubang depan, lubang belakang anus itu. Karena nanti pembahasannya orang sakit, sembelit, parah itu harus dimasukkan kadang itu obat dari anusnya, namanya apa itu? Ename atau apa itu? Itu membatalkan puasa. Itu tergolong jalan terbuka. Nah, nanti pembahasannya seperti suntik bagaimana, atau kita mandi air masuk dalam pori-pori bagaimana. Berarti tidak membatalkan. Mata juga itu ada yang bertanya. Nah, ini coba saya jelaskan. Tetes mata gimana, Ustaz? Tetes mata kalau untuk kesehatan bukan terlalu sering sampai nanti seperti disengaja seger ya gitu gini gitu. Netesnya banyak. Bisa jadi pokoknya tidak disengaja. Kalau sekedar 1-2 tetes dia perih atau kemasukan semut digigit atau debu yang parah kotornya tidak membatalkan. Begitu juga apa? Suntik itu nanti tergolong 2. Suntik itu lewat jalan terbuka apa mboten? Mboten nggih, karena lewat kulit. Tapi suntik itu nanti dibagi oleh para fuqaha yang disuntik apanya? 1 otot, 2 pembuluh darah. Nah, itu kalau otot tidak batal, kalau sing disuntik pembuluh darah dibagi 2, ono sing ngomong batal, ada yang ngomong tidak batal. Lebih baik dihindari. Oh berarti wong ki suntik, ya kan loro gak poso ae kan ngoten. Berarti sakit saja, mending berbuka. Tapi berarti sakitnya parah. Kalau tidak terlalu parah mending ditunggu sampai malam. Ngoten ya. Tapi pada hakikatnya tidak batal karena tidak melalui jalan yang terbuka yang bisa menuju ke rongga dalam tubuh manusia. Baik juga dari lubang depan atau belakang dari laki-laki maupun perempuan. Kemudian dijelaskan fal qatratu minal udhun muftirah li'annaha manfat maftuhan. Di sini diberi contoh tetesan sesuatu umpama diteteskan ke telinga batal karena telinga adalah anggota badan yang terbuka. Wal qatratu fil ain ghairu muftirah li'annahu manfat ghairu maftuh. Tetesan yang diteteskan ke mata tidak membatalkan karena dia aslinya mata itu jalan yang tidak terbuka menuju. Wal hukna asy-syar'iyyah muftirah li'anna syarat manfat maftuh. Wal hukna al-waradiyah la tuftir.
li'anna al-warid ghairu maftuh. Pengobatan dari lubang belakang pasti membatalkan puasa karena dianggap itu jalan yang terbuka. Kadang dileboni banyu loro, ada yang sakit kan? Parah itu, ada yang tidak bisa BAB, mungkin habis hamil ya, ibu kadang itu susah dimasukkan nama dari dokter itu dari belakang. Ada kadang dimasukkan garam atau apa yang sakit-sakit parah. Itu sudah pasti membatalkan. Nah, tapi kalau suntikan yang kalau di kitab ini melalui pembuluh darah tidak membatalkan. Yang di kitab ini walaupun ada pendapat lain yang mengatakan batal suntikan karena ke pembuluh darah. Nah, kalau ini salah. Apa orang sakit nggak bisa makan itu namanya? Opname terus di infus sebagai makanan dia, pasukan makanan. Batal apa betul? Ya karena itu sengaja untuk makanan, maka membatalkan puasa. Wong iku loro kok maksa poso, ngoten iku lho. Kan makan jeruk kan enggak digawakno sing nyambambingan. Wa hadza kulluhu aidan bi syarti ta'ammud. Semua yang saya jelaskan punya syarat yaitu disengaja. Umpama jenengan film, anaknya jenengan mainan obat di atas telinga ke telinga, di atas ke atas, jenengan tidur gak sengaja, batal kan? Tidak, karena tidak. Jadi semua yang itu disyaratkan sengaja. Kemudian fa in fa'ala syai'an min dzalika nasiyan lam yadur qiyasan 'ala ta'am wa syarab. Jika semua yang dilakukan tadi melalui benda masuk ke organ melalui jalan yang terbuka, kalau itu dia lupa berarti tidak sengaja ya, tidak membatalkan puasa kita. Dikiaskan seperti makan dan minum. Ada nggak yang lupa kira-kira? Masukkan ke telinga, hidung, mulut, kuping itu Ustaz. Lupa. Kan kuping apa? Orang kuping. Orang kuping ya lupa. Batal. Iya. Kalau gini-gini tadi kayak yang kemarin saya gini enggak. Masuk air wudhu. Enggak, masuk di iya, kadang masuk kan. Tapi gini enggak ada. Enggak sengaja terus gini-gini. Ada ngambil ini ya, apa namanya? Cotton bud. Iya. Lu puasa. Kalau tidak sampai dalam sekali, sekedar luar yang nampak bisa nampak gini, mungkin masih tidak membatalkan. Kalau pasti kan jangan pakai dalam kan. Nah itu berpotensi membatalkan puasa. Tapi kalau saya gini-gini tak, ini nggak apa-apa. Nggak sampai dalam. Apalagi lupa, ya tidak membatalkan sama sekali, lanjut puasanya. Kemudian, sudah berapa menit ini Mas? Oh, dari tadi berapa menit itu? 13 menit. Oh, lanjut ya. Lanjut. Jika seseorang dalam perjalanan masuk namanya lalat atau serangga ke dalam rongga. Saya itu pernah ngimami musola itu gelap pengimamannya, banyak nyamuk Mas. Masuk ketika saya baca ngimami maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas. Hup. Itu pas saya itu nggak puasa pas maghrib ya. Terus sebelum Ramadan. Tapi kalau siang subuh seperti itu. Kalau tidak sengaja tetap tidak membatalkan. Oke. Oh, ini panjang ini sebenarnya. Atau diam-diam gini lalat masuk, atau kita jalan lalat masuk, tidak membatalkan. Atau debu jalanan. Pokoknya syarat semua tidak disengaja atau tidak bisa dihindari. Lam yuftir aidan lamma fil ihtiras an dzalika, karena kita mencegah itu untuk masuk merupakan minal masyaqqah asyadidah, kesulitan yang berat. Ini masih satu paragraf lagi yang bagian masuknya benda-benda.
Dilanjut apa? Lanjut. Lanjut. Lama Nabi jenengan Nabi. Ya, apa? Kalau wudhu siang kumur asal apa? Siang kumur, Asal. siang Oke. boleh karena itu bagian dari wudhu, namun tidak boleh dalam-dalam. Oh, kalau sampai Jadi kan dapat pahala. Gila di dalam, jangan sampai. Wah, apa? Soalnya kan macam bakal. Kalau yang makro itu gosok gigi setelah matahari tergelincir. Maksudnya setelah duhur. Siang duhur. Oke, itu khusus gosok gigi, Pak. Bukan berkumur sampai asar duhur boleh. Pokoknya ojo sengaja ngelebokno atau ojo nemen-nemen. Nah, di sini dijelaskan tidak boleh berlebihan. Dapat pahala sunnahnya berwudu dengan syarat tidak berlebihan, karena kalau berlebihan pasti nanti tertelan. Tertelan. Umurnya gimana? Kok bisa tertelan? Gimana kumur kan? Kan biasanya sisa-sisa itu loh, Ustaz. Lah, kalau kita zuhur berkumur itu sebenarnya gunanya apa? Pasti sudah hilang sisa makanan itu. Nanti sisa makanan kalau bisa dipilah dengan air liur harus dikeluarkan. Basa Jawa ya ono selilit nopo sisa makanan dengan makan kacang kan ada sisanya banyak itu. Itu kalau bisa dipilah oleh lidah harus dibuang karena membatalkan. Kalau rasa makanan, rasa mie kacang tadi sudah bercampur dengan liur, nggak bisa dipisah. Kalau susah untuk dihindari, nggak apa-apa, tidak membatalkan. Kalau masih bisa diludahkan, itu udah. Makanya pentingnya ada imsak berapa menit sebelum adzan itu, ya, untuk mencegah. Wah, ini agak lama ini. Cukup ya? Cukup dulu ini nanti ini bab air liur ini bagaimana?